Ya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan kami, teman-teman. Kali ini dari kelompok 5 kami akan coba menjelaskan terkait dengan operasi konvolusi distrik dan konvolusi kontinu. Untuk materi ini dipresentasikan oleh kelompok 5 dan kita akan mulai untuk presentasi ini. Sebelum jauh kita menjelaskan, kita sedikit eh, menjelaskan terkait apa itu konvolusi. Jadi, konvolusi itu adalah sebuah operasi matematika yang menggabungkan dua fungsi atau data, sinyal atau image, yang bisa menggambarkan bagaimana data ini berinteraksi atau melakukan perubahan. Nah, dalam dua fungsi yang digunakan ada dua, yaitu pertama adalah sinyal awal atau gambar sebagai data referensi, lalu yang kedua adalah kernel atau filter sebagai pengubah data tersebut. Nah, tujuan konvolusi ini adalah untuk mendapatkan sinyal yang baru yang sesuai yang diinginkan oleh sistem yang dibuat, sehingga bisa dikatakan data yang terbaru itu adalah sinyal ketiga. Jadi kita bisa dikatakan adalah data yang pertama adalah sinyal satu, data kernel atau filter bisa kita sebut sebagai sinyal dua, lalu outputnya ada berupa output konvensional berupa data ketiga seperti ini. Jadi sinyal-sinyal yang ada itu bisa kita modifikasi, sinyal atau data image bisa kita modifikasi sehingga menampilkan data yang sesuai dengan keinginan kita. Seperti apa? Gambar yang bagus, gambar yang blur, atau gambar yang lebih tajam, suara yang lebih treble, atau noise cancellation yang biasa kita gunakan dalam earphone kita, atau beberapa audio system yang mungkin menggunakan kabel atau jaringan yang cukup besar. Nah, tapi untuk pembahasan dasar ini, untuk agar kita mengetahui lebih lanjut bagaimana konvolusi ini bekerja, ini kita akan mencoba menjelaskan dalam dua hal di sini, yaitu konvolusi sinyal diskrit, yang nanti pembahasannya lebih ke bagaimana kita bisa mengolah sinyal digital, yang dan kedua adalah sinyal kontinu. Ini bagaimana kita bisa mengcapture dan mengolah sinyal dari alam sendiri. Karena boleh kita ketahui bahwa dalam default nature atau dari alam, sinyal-sinyal yang ada adalah sinyal analog. Jadi saat kita mau menangkap suara tersebut, kita harus mengetahui bagaimana kita harus bisa menangkap dan bagaimana kita harus mengolah. Ini adalah beberapa penerapan terkait dengan konvolusi. Jadi yang pertama adalah gambar sebelah kiri itu memperlihatkan bagaimana kita bisa mengolah sinyal yang kita record dan kita bisa modifikasi dengan lebih jernih. Di sini bagaimana kita bisa lihat bagaimana grafik yang dilihat eh, dalam sebuah aplikasi eh, menjadikan suara yang ditangkap bisa kita dengar juga jauh lebih baik. Lalu contoh kedua konvolusi adalah ya bagaimana kita bisa mengolah image melalui konvolusi, yaitu dengan bagaimana gambar yang buram ini, semangka yang buram kita bisa buat menjadi gambar semangka yang lebih tajam. Seperti itu. Selanjutnya kita akan coba untuk menjelaskan konvolusi diskrit dan konvolusi kontinu dengan lebih detail. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Irvani. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konvolusi sinyal diskrit. Nah, konsep dari konvolusi sinyal diskrit itu digunakan saat kita bekerja dengan sinyal yang hanya ada pada titik-titik waktu tertentu. Sinyal ini biasanya berupa deretan angka atau data, misalnya data sensor setiap 1 detik, atau nilai piksel dalam sebuah gambar. Pada konvolusi sinyal diskrit memiliki rumus matematis, yaitu Y dari N sama dengan sigma dari K sama dengan negatif infinity sampai plus infinity, lalu ada X dari K dikalikan dengan H dari N min K. Nah, visualisasi dari perhitungan konvolusi itu ada 4 tahap. Yang pertama ada folding, yaitu ambil sinyal respon impuls H dari K dan dicerminkan terhadap sumbu vertikal. Sinyal yang tadinya H dari K sekarang menjadi H dari min K.
Lalu pada proses kedua ada shifting atau menggeser, yaitu geser sinyal yang sudah dicerminkan pada proses sebelumnya eh, H- ke kanan atau ke kiri sebanyak n unit. Pada posisi n inilah yang akan menjadi indeks output kita. Lalu pada proses ketiga yaitu pengalikan atau multiplication. Nah, kalikan sinyal input X dari K dengan sinyal yang sudah digeser H dari N min K di setiap titik waktu. Nah, pada proses yang keempat adalah menjumlahkan atau summation. Jalankan semua hasil perkalian yang Anda dapatkan dari langkah sebelumnya. Nah, hasil penjumlahan inilah yang adalah nilai outputnya dari Gn pada indeks waktu tersebut. Oke, selanjutnya diberikan sebuah contoh soal agar kita bisa memahami di proses penjumlahan sebelumnya. Nah, contoh. Di sini ada X dari N sama dengan 1, 2, dan 3. Lalu ada H dari N sama dengan min 2 dan 1. Lalu ada nilai N sendiri adalah 0, 1, 2, 3. Kita diminta menjumlahkan hasil dari Y dari N sama dengan X dari N dikalikan dengan H dari N. Nah, pada diagram ini kita lihat bahwa posisi yang sudah dicerminkan nilai H sendiri, yaitu ada min 2 dan 1, lalu nilai X sendiri ada 1, 2, dan 3. Nah, pada tahap selanjutnya adalah shifting, di mana nilai H sebelumnya itu digeser ke kanan sebanyak N0. Nah, maka didapatkan pertemuan titik antara 1 dengan 1, lalu min 2 bergeser ke kanan. Nah, pada titik ini kita bertemu 1, maka kita kalikan 1 dikali 1 sama dengan 1, yaitu pertemuan X dan H tadi. Nah, selanjutnya kita geser lagi ke kanan, yaitu di N sama dengan 1. Maka kita akan bertemu dua titik yang saling bertemu. Di mana yang pertama adalah titik 1 bertemu titik dengan 2, lalu ada titik min 2 bertemu dengan titik 1. Nah, kita akan jumlahkan dulu, atau kita akan kalikan dulu dari tiap pertemuan titik ini, di mana 1 dikalikan dengan 2 adalah 2, kita jumlahkan dengan min 2 dikalikan dengan 1, yaitu min 2. Nah, hasil dari penjumlahan 2 tambah min 2 adalah 0. Nah, pada shifting Y N sama dengan 1 ini adalah hasilnya 0. Lalu kita shifting lagi ke kanan. Nah, pada titik ini bergeser, dua titik masih bertemu, di mana nilai 1 dari H itu bertemu dengan nilai X yang 3. Lalu ada min 2 dari H bertemu dengan 2 dari nilai X. Maka kita akan kalikan dulu hasil pertemuan tadi, yaitu 3 dikali 1 adalah 3, dan min 2 dikali 2 adalah min 4. Selanjutnya kita jumlahkan dari hasil perkalian tadi adalah min 4 ditambah 3, yaitu hasilnya min 1. Nah, pada hasil akhir ini adalah kita mendapatkan jumlah dari konvolasi summation discrete ini, yaitu Y sama dengan adalah 1, 0, dan min 1 dari hasil penjumlahan dan perkalian dari shifting proses tersebut. Oke. Selamat malam, Bapak Ibu dan Bapak dosen. Di sini saya Nada Alinsyira akan melanjutkan pemaparan untuk materi bagian konvolusi sinyal kontinu. Konsepnya itu yaitu konvolusi kontinu digunakan saat kita berhadapan dengan sinyal analog atau sinyal yang didefinisikan untuk setiap titik waktu, bukan hanya pada titik-titik diskrit. Contohnya ada sinyal suara, ada gelombang radio, dan tegangan listrik. Rumus matematisnya yaitu Y dalam kurung T sama dengan integral tak hingga, integral minus tak hingga, sampai tak plus tak hingga, X tau, H T dikurangi tau, D tau. Di sini variabel T melambangkan waktu dan tau adalah variabel integrasi yang berfungsi sebagai sumbu dami. Visualisasi perhitungannya ada 4. Yang pertama itu ada melipat atau folding. Ini ambil sinyal respons impuls, H tau, dan cerminkan terhadap sumbu vertikal. Sinyal yang tadinya H tau sekarang menjadi H min tau. Yang kedua itu ada menggeser atau shifting, yaitu geser sinyal yang sudah dicerminkan H min tau ke kanan atau ke kiri
sebanyak T unit. Posisi T inilah yang akan menjadi indeks output kita. Yang ketiga ada mengalihkan atau multiplication. Kalikan sinyal input X tau dengan sinyal yang sudah digeser. H, T dikurangi tau di setiap titik waktu. Yang keempat, yang terakhir, ada mengintegrasikan atau integration. Hitung luas area di bawah kurva hasil perkalian tersebut. Luas area ini adalah nilai output Y dalam kurung T pada titik waktu T. Dengan demikian, konvolusi sinyal kontinu memungkinkan kita memahami bahwa sebuah sinyal input dipengaruhi oleh sistem linear time invariant yang dipresentasikan oleh respons impuls HT. Hasil konvolusi Y dalam kurung T merupakan output sistem tersebut. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya dan akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang properti konvolusi yang dimana ini sifat-sifat yang menjelaskan bagaimana operasi konvolusi berinteraksi dengan operasi matematika lainnya. Jadi sistem ini dapat direpresentasikan. Jadi yang pertama itu ada properti komutatif, yaitu di sini ada konvolusi sinyal Xn dikali Hn sama dengan Hn dikali Xn. Di sini ada sistem Hn akan menghasilkan keluaran yang sama jika Hn dimasukkan ke sistem Xn. Yang kedua yaitu properti asosiatif. Jadi properti asosiatif ini memungkinkan dua sistem yang dihubungkan seri H1n dan kali H2n digabungkan menjadi sistem tunggal ekuivalen. Jadi Xn kali dalam kurung H1n dikali H2n. Kemudian selanjutnya yaitu properti distributif. Di sini properti distributif itu masukkan Xn dikali H1n ditambah H2n. Jadi sistem ini dihubungkan secara paralel. Jika dua sistem paralel H1n dan H2n memiliki masukan yang sama, maka keluaran totalnya adalah penjumlahan keluaran dari masing-masing sistem, yaitu Xn kali H1n ditambah Xn kali H2n. Seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu konvolusi dengan impuls, di mana di sini ada konvolusi sinyal apapun Xn maupun Yn dengan impuls satuan Dn atau delta ini. Jadi dalam konteks sistem ini, jika respon impuls suatu sistem adalah impuls n, maka keluaran sistemnya akan identik dengan masukan yang sama Xn atau Yn. Jadi sistem ini semacam sistem identitas atau sistem yang tidak mengubah sinyal masukan. Seperti itu. Oke teman-teman, saya Chandra Wijaya, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Nah, di sini ada konvolusi vs korelasi. Nah, seringkali konvolusi dan korelasi ini dianggap mirip, bahkan kadang tertukar. Keduanya memang sama melibatkan operasi geser dan perkalian antara dua sinyal. Namun, ada satu perbedaan fundamental yang sangat penting. Nah, korelasi juga itu adalah operasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan antara dua sinyal. Bayangkan, Anda ingin mencari sebuah pola sinyal tertentu di dalam sinyal yang jauh lebih besar. Anda akan menggunakan korelasi dengan cara menggeser pola sinyal tersebut di atas sinyal yang lebih besar dan mencari di mana perkalian keduanya menghasilkan nilai tertinggi. Nilai tertinggi ini menunjukkan posisi di mana pola tersebut paling mirip atau berkorelasi dengan sinyal utama. Nah, perbedaan kunci dan paling esensial terletak pada satu langkah sederhana, yaitu operasi melipat atau folding. Nah, pada konvolusi, kita harus melipat atau mencerminkan salah satu sinyal sebelum kita menggeser dan mengalihkan sinyal. Sinyal yang dilipat ini mewakili respon terbalik dari sebuah sistem ketika digeser dan dikalikan dengan sinyal input. Ia menunjukkan bagaimana sistem tersebut merespon sinyal dari waktu ke waktu. Nah, pada korelasi tersebut, tidak ada langkah melipat. Kedua sinyal tetap di dalam orientasi aslinya saat kita menggeser atau
dan mengalihkan. Ini menunjukkan tingkat kesamaan langsung antara kedua sinyal tanpa ada pembalikan. Jadi, meskipun mekanisme terlihat serupa, tujuan keduanya sangat berbeda ya teman-teman. Nah, konvolusi ini untuk menghitung respon sebuah sistem. Sementara korelasi ini untuk menemukan kesamaan atau pola antara dua sinyal ya teman-teman. Nah, lalu ada konvolusi dalam praktik. Nah, ini studi kasusnya teman-teman atau aplikasi nyatanya. Nah, di dalam filter rata-rata bergerak atau moving average filter, nah di sini terdapat konsep filter digital sederhana yang digunakan untuk menghaluskan sinyal, menghilangkan noise atau suara atau fluktuasi yang tidak diinginkan. Nah, cara kerjanya itu respon impulsnya adalah deretan nilai konstan seperti 1/3, 1/3, 1/3. Nah, konvolusi sinyal input ini dengan respon ini akan menghasilkan rata-rata dari berbagai titik data terakhir sehingga sinyal menjadi lebih mulus ya teman-teman. Nah, untuk pemrosesan gambar atau 2D convolution, nah ini juga konvolusi ini juga bisa dilakukan dalam 2 dimensi ya teman-teman. Sangat penting dalam memprosesan gambar dan visi komputer. Nah, cara kerjanya itu sebuah channel digeser melintasi setiap pixel gambar, nilai pixel di sekitarnya dikalikan dengan nilai-nilai di dalam channel. Lalu hasilnya dijumlahkan ya teman-teman. Nah, untuk contoh aplikasinya itu bisa di yang satu blur, yang kedua deteksi tepi. Nah, untuk aplikasi lainnya teman-teman, ini ada audio dan probabilitas. Nah, lalu untuk kesimpulannya, konvolusi adalah sebuah fundamental yang menghubungkan input, respon impuls, dan output dari sistem LTI atau linear time invariant. Nah, untuk konsepnya itu dapat dipahami melalui proses melipat, menggeser, mengalihkan, dan menjumlahkan atau mengintegrasikan. Nah, konvolusi juga adalah alat yang serbaguna dan universal, digunakan di berbagai bidang, mulai dari pemrosesan sinyal, digital, hingga ilmu komputer. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kita ya. Terima kasih teman-teman.